Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa di Pondok Excel. Pada pertemuan pertama ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mudah membuat aplikasi buku induk sederhana dalam format Madrasah Aliyah. Tapi bagi teman-teman yang di luar lingkungan Madrasah Aliyah, bisa juga mengikuti tutorial ini tentunya dengan format yang disesuaikan. Tutorial ini saya buat dalam beberapa sesi, jadi ikuti terus sesi demi sesi agar teman-teman tidak ketinggalan materi atau informasi lainnya ya. Untuk subtema kali ini adalah membuat halaman identitas. Tapi sebelum membuat halaman identitas, saya akan jelaskan dulu sedikit tentang aplikasi yang sederhana ini ya. Ini adalah halaman home atau halaman menu utama. Saya buat formatnya seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa membuat format sendiri atau mengikuti format yang ada. Di sini saya munculkan mapel-mapel, tentunya mapel-mapel dari Madrasah Aliyah ya. Ini kelompok wajib termasuk KKM-nya ya. Di sini kelompok minat dan lintas minat saya buat dalam 4 jurusan: keagamaan, IPA, IPS, dan bahasa. Kemudian di bawah sini ini adalah tombol-tombol untuk menuju halaman tertentu ya. Baik, sekarang kita lihat dulu isi daripada halaman, tidak semuanya, sebagian saja karena waktu. Saya akan perlihatkan ini adalah nilai rapot seperti ini. Ini saya tiru dari buku induk manual ya. Di sini ada nama siswa, kemudian jurusan, dan ini mapel-mapel. Nanti kita linkkan dengan menu utama ya. Tentu saja ini ada nilai dari semester 1 sampai dengan semester 6. Saya membuat spin button di sini. Kalau kita klik di sini, maka nama jurusan kemudian nilai akan berubah ya. Dan yang lainnya pun akan berubah. Mapel-mapel di sini tentu saja disesuaikan dengan jurusan yang di sini ya. Selanjutnya saya akan tunjukkan halaman identitas. Nah, ini halaman identitas, sama halaman identitas juga saya tiru dari buku induk manual ya. Sama dengan halaman nilai rapot, di halaman identitas ini juga saya membuat spin button ya. Jadi kalau kita klik di sini, maka foto, kemudian yang lainnya pun akan berubah. Ini adalah nilai-nilai rapot dan UM ketika SMP-nya ya. Dan ini nilai UN kita abaikan saja karena sekarang sudah tidak ada UN. Nah, itu teman-teman sepintas tentang isi halaman dari aplikasi yang saya buat ya. Sekarang mari kita bersama-sama membuat halaman identitas ini ya. Langsung saja kita buka halaman kerja Excel-nya ya. Nah, ini lembar kerja baru dari Excel, masih default ya, dalam artian masih bawaan Excel. Jadi lebaran kolom dan tinggi baris itu masih sama. Nanti kita akan merubahnya ya. Untuk pertama kita rubah dulu nama sheet ini menjadi nama identitas ya. Kita klik kanan saja di sini, kemudian di rename atau di double klik bisa ya. Kita ganti namanya menjadi identitas ya. Nah, kemudian kita akan mengisi instrumen-instrumen atau teks-teks yang ada di halaman identitas ya. Sebentar saya mencobakan dulu karena saya sudah membuatnya. Kalau saya mengetiknya nanti waktunya akan lama ya. Nah, ini teman-teman tinggal memperhatikan posisi sel aja ya. Misalnya angka Romawi 1 ini adanya di sel D2, kemudian peserta didik di E2 ya. Kemudian nomor induk madrasah, posisi selnya ada di I2 ya. Selanjutnya saya akan lost audio. Silakan teman-teman tinggal ketik saja ya sesuai dengan posisi selnya ya.
kalau sudah selesai kita rapikan dulu ya. Yang pertama kita akan merubah jenis huruf dulu ya, karena saya membuatnya dalam jenis huruf Arial Nirau dan ukurannya 10 ya. Caranya kita bisa di keyboard klik Ctrl kemudian tekan A, maka akan terseleksi semuanya, atau bisa di panah yang ada di sini ya, kita klik panah di sini maka akan terseleksi semuanya ya. Kita rubah dulu namanya hurufnya menjadi Arial Nirau ya, Arial Nirau di atas berarti. Nah ini kemudian ukurannya 10. Oke. Nah selanjutnya kita senterkan titik-titik yang ada di sini ya. Ini masih belum center atau belum ke tengah ya, masih ada di posisi kanan. Caranya kita blok saja semuanya yang ada titiknya. Kemudian kita menuju ke center ya, kemudian di middlekan ya. Oke, ini. Kemudian sama ini ada titik di sini ya. Center middlekan. Kemudian ini ya kita blok saja meskipun hanya sebagian sampai sini masih ada ya. Kita blok, center, middlekan ya. Kita cari dulu, takut masih ada ya. Nah, oke. Setelah itu kita akan merubah kolom-kolom yang ada di sini ya. Kolom-kolom yang ada di sini kita akan rubah ya. Tapi saya akan munculkan dulu karena saya juga sudah membuat ukuran di sini ya. Nah, ini ukurannya. Ini untuk ukuran kolom A ya. Langsung saja kita rubah, caranya kita klik di kolom A ini ya, klik sehingga terseleksi semuanya, kemudian pergi ke home, pergi ke format. Nah ini untuk merubah kolomnya di sini kita klik, kemudian kita rubah menjadi 0,5 ya. Oke, atau tekan enter. Kemudian untuk B ke home, ke format, ke kolom, ketik angka 5 ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan loss audio dan akan dipercepat. Kalian tinggal ikuti saja nilai-nilai yang ada di sini. Oh, untuk default ini ya, berarti itu tidak usah dirubah. Ini bawaan dari Excel, jadi tidak akan merubah yang default ini ya. Oke, saya akan loss audio, saya akan mempercepat juga tayangannya ya. Baik teman-teman, kalau sudah kita hapus dulu ya ini, karena ini sudah ya, nanti takut mengganggu. Nah, sekarang kita akan merubah besaran baris ya. Saya juga sudah membuatnya di sini ya. Saya akan munculkan dulu di sini. Nah ini. Nah untuk besaran baris atau tinggi baris kebetulan hampir sama semuanya, yaitu 12 ya. Cuman ada beberapa yang berbeda. Kita tidak usah satu-satu untuk merubahnya ya. Kita semuanya rubah dulu ke ukuran 12 ya. Caranya kita klik di baris 1 ini, kemudian scroll ke bawah sampai ke baris 72 ya. Jangan dulu diklik, tekan shift ya di keyboard, kemudian baru diklik, maka semuanya akan terseleksi. Untuk 73 dan 75 biarkan default dari Excel yaitu 15 ya. Kita pergi ke home untuk merubahnya, kemudian ke format, kemudian nah ini untuk merubah baris, kita klik di sini. Kita ketik angka 12, oke. Nah kemudian tinggi nilai garisnya yang 8, ada beberapa buah. Kita tidak satu-satu, caranya silakan ikuti saya saja. Kita klik dulu, ini untuk 8 ada di baris 10, klik. Kemudian ini ada di baris 20 ya. Jangan diklik dulu, tekan Ctrl di keyboard, baru diklik ya di baris 20. Maka yang atas tidak akan terlepas seleksinya. Kemudian yang ini ada di 25 ya, tekan Ctrl, klik 25-nya ya. Scroll ke bawah, masih ada di sini. Ini 58, tekan Ctrl, klik 58. Kemudian yang terakhir ini di 68 ya, tekan Ctrl, klik baris 68. Maka semuanya terseleksi, tidak akan terlepas. Sama kembali ke home ya untuk merubahnya, kemudian ke format, ke row ya untuk baris ini. Kemudian kita rubah menjadi klik OK. Nah, sekarang kita tinggal hapus saja ini ya, takut mengganggu, hapus dulu ya.
Setelah itu kita preview dulu ya. Nah, seperti ini ya. Ini masih ukuran A4 ya. Kita belum merubah ukurannya karena ukuran untuk buku induk itu ukurannya adalah legal ya, atau F4. Kita rubah dulu ukuran kertas ini ya, termasuk batasan kiri, batasan kanan, atas dan bawah ya. Caranya kita pergi ke page layout ya, kemudian ke margin, kemudian ke custom ya. Nah, ini untuk merubah batasan kiri kanan atas bawah ya. Langsung saja kita rubah. Ini untuk kiri 0,5, untuk bawah sama 0,5, untuk kanan 0,5, dan untuk atas ini kita rubah ukurannya di 2 ya. Nah, sekarang pergi ke page untuk merubah ukuran ya. Nah, di sini masih ada A4 ya, kita klik, kemudian kita cari legal. Nah, ini legal ya. Kemudian orientasinya portrait ya. Nah, karena saya sudah membuat ukuran F4 sendiri, maka saya akan klik aja di F4 ya. Nanti juga saya akan memberi tutorial khusus tentang bagaimana cara membuat ukuran kertas sendiri ya, dari jenis printer, HP, dan Epson ya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, lalu kita preview lagi. Nah, ini jadi sudah masuk semuanya ya. Nah, ini lebih sempit ya, dan ini lebih lebar. Batasan kanan lebih lebar, batasan kiri lebih sempit. Karena ini fungsinya nanti untuk penjilidan ya. Oke, sekarang kita rapikan lagi ya. Sekarang kita akan membuat kolom untuk foto di sini ya. Kita klik di B2 ya, sampai ke C18 ya. Kemudian kita kasih kotak. Kita pergi ke home, kemudian ke border, klik di sini. Di sini ada khusus kotak ya. Nah, yang ini outside border ya. Klik di sini, maka akan timbul kotak ya. Kemudian dari B2 sama ke C11, kita di center ya. Pergi ke sini ya, di center. Ini posisinya ada di home ya. Kita klik center saja. Oke, selesai. Kemudian nomor ini sama, kita tarik dari B12 ke C12. Kita centerkan lagi di sini ya. Kemudian dimiddlekan ya, takut tidak tengah-tengah ya. Nah, ini karena terlalu besar ya ukurannya, kita rubah saja menjadi 8 ya, maka akan kelihatan ya. Kemudian kita blok dari sini, dari B12 ya ke B13 ya. Kemudian kasih kotak juga. Nah, ini untuk menyimpan nanti di sini ya. Kita blok di sini, kita centerkan, kemudian middlekan ya. Nah, untuk tanda tangan juga sama, kita blok, kita centerkan dulu ya. Kemudian kita middlekan. Setelah itu baru kita kasih kotak ya. Nah, ini nanti untuk tanda tangan, ini untuk nisan, dan ini untuk foto ya. Selanjutnya kita akan merapikan untuk nilai rapot dan MTS-nya ya. Ini nomor kita centerkan dulu ya. Kita blok satu baris ke bawah sampai 35 ya. Kemudian ke center dan dimiddlekan ya, supaya ke tengah-tengah. Kemudian mapel ya, dari F34 kita blok sampai J35 ya, sampai J35, kemudian ke center, kemudian dimiddlekan ya. Untuk nilai sama, kita tarik sampai ke M ya. Kita centerkan, kemudian middlekan. Untuk rapot, dan ini might ya, kita centerkan di sini saja, kemudian di middlekan. Nah, kemudian ini ya, untuk garis angka Romawi ini di blok sama di centerkan saja ya. Nah, sekarang kita akan membuat kotak ya, membuat garis-garis. Nah, untuk pertama kita klik di nomor ini, kemudian tarik sampai ke M56 ya, sampai ke M56 ya. Kemudian kita kasih kotak di sini. Oke, selanjutnya dari mata pelajaran ini kita tarik ke bawah ya. Kita kasih kotak. Kemudian dari US juga sama, kita tarik ke bawah. Kita kasih kotak juga ya. Kemudian untuk nomor tarik ke samping ya, sampai batas ini. Kasih kotak juga ya. Selanjutnya ini kita centerkan ya. Untuk rata-rata ini tarik dari E56 sampai J56, kemudian disenterkan dan dimiddlekan ya. Nah, seperti itu. Kasih kotak, belum ada kotak, kasih kotak. Nah, sudah selesai, tinggal kita akan membuat garis-garis di sini ya. Saya biasanya untuk ini membuat titik-titik ya, tidak menggunakan garis. Caranya kita klik di
di blok sampai angka 2 di sini ya, sampai angka 2 atau di M54 ya. Kemudian kita pergi ke border ya, ke tanda panah ini, klik. Kemudian ke more ya, ke more untuk membuat garis-garis atau garis titik ya di sini ya. Nah, caranya kita klik titik-titik di sini ya, di style ini kita klik, kemudian kita klik di sini ya, bagian atas, bagian tengah, kemudian bagian bawah, klik OK, maka garis-garis ini sudah ada ya. Kalau kita hilangkan ininya, maka akan lebih kelihatan lagi ya. Oke, nah sini lupa pakai kotak juga, ini untuk penjumlahan nilai ya. Kotak langsung saja. Nah itu. Nah kemudian sama juga di nomor ini untuk UN ya, meskipun tidak ada, kita buat saja formatnya. Pertama di Romawi ini kita middlekan dulu, desenterkan dan middlekan. Kemudian untuk nomor sama ditarik satu baris ke bawah, kemudian di center dan di middlekan. Untuk mata pelajaran ini dari F59 tarik ke J60 ya, di center, di middlekan ya. Kemudian untuk nilai maksudnya kita tarik saja sampai ke M ya, di center, di middlekan ya. Nah untuk yang ini di bawah sini tinggal di middlekan saja dan di centerkan ya. Nah itu sama, kita buat garis juga, kita blok dari 0 dari nomor ini sampai ke M66 ya, ke M66, kemudian kita kasih kotak ya, klik border, kemudian pergi ke outside, klik outside, kemudian dari mata pelajaran tarik ke bawah, kasih kotak, sama di sini juga. Oh sekarang ini dulu aja, untuk nomor tarik kasih kotak, nah, kemudian ini tarik ke bawah dari nomor, kemudian kasih kotaknya. Nah seperti itu, membawa sama kasih kotak. Lihat tadi yang atas terlewat tidak? Oh iya terlewat, di blok yang atas ini, kemudian kasih kotak ya. Oke, setelah itu kita sama membuat garis-garis ya. Garis-garis ini kita klik aja di angka 2 sampai ke angka 3 ya. Jadi hanya 2 garis ini, kita klik ke border, pergi ke border maksudnya, diklik, kemudian morse, kemudian kita klik yang titik-titik ini untuk di atas, di tengah, dan di bawah. Klik OK ya. Maka garis-garis akan terlihat ya. Nah, kembali rata-rata kita blok sampai ke J ya. Sampai ke J, di center, di middlekan. Nah, itu selesai saya rasa. Oh, belum kasih kotak ya. Kasih kotak dulu. Jangan lupa pekerjaannya di save ya. Nah, kasih nama saja, misalnya latihan buku induk ya, latihan induk saja ya. Induk 2022. Oke, kalau teman-teman silakan, namanya terserah ya. Jangan di save. Nah, pekerjaan kita akan aman ya. Nah, saya rasa sudah cukup untuk pembuatan halaman identitas ya. Mohon maaf bila banyak kata yang salah ya, pengucapan yang salah. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya tentang halaman nilai kelas ya. Kita akan membuat halaman nilai kelas ya untuk sesi yang kedua. Kemudian yang ketiga nanti kita akan membuat halaman menu ya. Terima kasih atas kunjungannya ya. Sampai di sini dulu. Sekali lagi mohon maaf bila banyak kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.